Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala rabbuna jalla jalaluhu fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita senantiasa memujinya, yang hendaknya kita senantiasa membesarkannya, yang hendaknya kita senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hampir setiap saat kadang kita terpleset dalam hal-hal yang di dalamnya diri kita ternoda dengan dosa. Olehnya itu keharusan bagi kita memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tatkala kita berada di bulan yang sangat agung, bulan Ramadan. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permohonan pengampunan bukan hanya untuk diri kita saja, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk para pemimpin kita, untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka, sebagaimana keharusan bagi kita semua terhadap kaum muslimin, terhadap saudara sesama muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka salah satu suatu perkara yang hendaknya dilakukan apa? Adalah mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta terhadap dirinya sendiri. Antum senang tidak didoakan? Itu hal yang antum inginkan atau tidak? Maka demikian pula saudara-saudara kita. Karena itu jangan pelit di dalam doa. Jangan malas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Belum lagi doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kalau saja doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya. Sekalipun doa itu tidak dikabulkan, tidak ada ruginya. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Karena setiap ibadah adalah suatu perkara yang bernilai, suatu perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan, kebaikan, pahala. Belum lagi ditambah Allah bukan tidak mengabulkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah selama seorang hamba tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab penghalang terkabulnya doa. Di dalam hadis riwayat Muslim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun aw qati'atur rahim illa ataha Allah bi ihda tsalat. Tak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan kabulkan, dan pengabulan Allah Subhanahu wa taala ada 3 bentuk. Allah akan memberikan pengabulan terhadap si hamba yang berdoa kepadanya selama si hamba doanya bukan karena apa? Dosa, dan bukan pula dan tidak selama si hamba tersebut memutuskan hubungan silaturahmi. Karena memutuskan hubungan silaturahmi ini juga adalah penghalang dari terkabulnya doa. Selama dia meninggalkan penghalang-penghalang dari doa, maka doa itu akan diberikan pengabulan. Dan pengabulan Allah Subhanahu wa taala ada 3 bentuk. Imma ayu ajalalahu,
Yang pertama, Allah segerakan. Ketika seorang minta A, Allah kasih perkara A sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ya. Wa imma ayasrifa anhu min su'i mithli. Atau kadang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang dia minta, tapi Allah selamatkan si hamba tersebut dari bahaya yang akan menimpanya. Ya. Wa imma yudakhiraha fil akhirah. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa tersebut dalam perjalanan kehidupan dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala menyimpannya, diberikan kepada si hamba di negeri akhirat, keutamaan, kebaikan yang sangat besar. Ya. Dan yang ketiga, itu yang paling disukai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, karena itu di bulan yang mulia, bulan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak doa, ya, untuk diri kita, orang tua kita, ya, pemerintah kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan mereka semuanya. Amin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada bab Kitabuz Zakah. Sudah berapa pembahasan yang berlalu bersama kita? Ya. Zakat apa saja? Zakat peternakan, zakat pertanian, zakat ar-rikaz. Ya. Baik, pada zakat peternakan apa saja syaratnya kemarin? Ya. Sudah lewat belum? Sudah lewat kan? Apa itu? Hewan ternak. Dia harus saimah. Dia harus apa? Dipelihara untuk dikembangkan. Kan beda kan, kemarin pelihara kalau bukan untuk dikembangkan, kembang biak kan? Kan ada orang yang hanya sekedar memelihara sebentar, digemukkan kemudian dijual supaya harganya naik. Iya kan? Iya. Maka dia pelihara untuk dikembang biakan. Iya. Maka dari sini keluar apa? Keluar darinya apa? Hewan liar. Iya kan? Hewan liar ada kewajiban zakatnya. Iya. Seorang yang berburu misalnya, dia berburu di hutan, dia dapat sapi hutan 100 ekor, ada kewajiban zakat? Tidak ada kewajiban zakat. Iya. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada zakat pertanian. Sudah lewat belum zakat pertanian? Apa kemarin syaratnya? Ya. Hab, kemudian tamar, kemudian iya, yukal, kemudian yudakhar, kemudian idza kharaja min ardihi, kemudian taib wa balagha khamsata awsuq. Iya. Taib, pada zakat pertanian kemarin kita sudah sebutkan berapa kewajiban yang harus dikeluarkan, atau sebelumnya berapa jumlah nisabnya, berapa itu 5 usuk, ya. Ada 3 ya, pendapat di kalangan para ulama, masing-masing memiliki periwayatan ya. Ada yang 612, ada yang 720, ada yang 900 ya. Cuman untuk hal yang berkaitan dengan zakatul khariji minal ard, kemarin ukurannya mana diambil? Ukuran yang tersedikit. Ukuran yang tersedikitnya berapa? 612 kilogram. Ketika seorang panen mencapai 612 kilogram, ya, maka ada kewajiban zakatnya. Tapi apabila terpenuhi dengan syarat-syarat yang lainnya tadi. Apa itu? Bentuknya biji-bijian, buah-buahan, dimakan, kemudian ditakar, kemudian bisa disimpan lama tanpa bahan pengawet, ya kan? Bisa digudangkan, seperti beras kan bisa digudangkan. Kalau tidak bisa digudangkan maka tidak ada kewajiban zakatnya,
Ya, panen sayur, tidak ada kewajiban zakatnya. Sayur disimpan rusak. Ya, semangka terlama-lama rusak, pepaya rusak. Ya. Kemudian keluar dari bumi sendiri atau bumi yang dia sewa. Ya. Kemudian harus mencapai 5 usuk. Ketika mencapai 5 usuk, satu wasak berapa sok? Satu wasak 60 sok. Iya. Satu sok berapa mud? 4 mud. Berarti kalau satu wasak 60 sok, berarti 60 kali berapa? 60 kali 5. 60 kali 5 berarti 300. Iya, 300 apa ini? 300 sok. Berapa kewajibannya dikeluarkan? Ya? Berapa kewajiban yang dikeluarkan? 10 atau 10? 10 berapa? 10%. Ini kapan ini? Ketika pengairannya gratis dari langit atau dari aliran-aliran air. Kemudian yang kedua, ya, 1/2-nya 10. Berapa? 20 atau 5%. Iya. Ini kalau pengairannya berbayar, butuh biaya. Kemudian kemarin kita sebutkan antara dua ini apa? Kalau dominasi gratis, walaupun ada berbayar sedikit berapa? 10%. Kalau dominasi bayar, walaupun ada gratisnya sedikit berapa? 5%. Kalau 50-50, separuh bayar, separuh gratis, berapa? 7,5%. Baik. Ini maka ini ukurannya. Baik, boleh tidak digabungkan kemarin antara buah-buah dan biji-bijian untuk menyempurnakan nisab? Dia. Hah? Kenapa dibilang boleh? Ada yang bilang boleh tadi? Menggabungkan antara buah dan biji-bijian untuk menyempurnakan nisab, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kapan boleh? Kalau sama jenisnya walaupun beda penamaannya, untuk menyempurnakan nisab. Ya, seperti beras, kemarin kita contohkan beras kan macam-macam namanya. Ada beras kepala super, ada kepala biasa mungkin, ada beras cimandi, ada beras macam-macam beras. Ya, antum semua lebih tahu nama-nama beras mungkin. Mungkin nama beras itu ratusan juga ya. Ya, adalah namanya padi ladang itu disebut dengan padi apa namanya? Padi gogo. Ya kan, padi yang tumbuh di ladang. Ya. Dan berbagai macam nama-nama padi. Kemarin untuk padi, ya kapan dikeluarkan? Ketika sudah ditasfiyah, ketika sudah dibersihkan. Apakah dibersihkan dari batangnya? Kalau batang berarti masih dalam kondisi gabah, atau sudah digiling berarti dalam bentuk berasnya. Iya. Maka demikian ya. Nih, kalau pada rikas, apa kemarin rikas? Apa rikas? Barang pendaman dari barang-barang zaman ya, purbakala. Ya, dalam purbakala ketika didapatkan sedikit ataupun banyak, maka kewajibannya berapa? 5%. Lebihnya untuk siapa? Lebihnya untuk siapa? Untuk yang mendapatkannya kalau tanah tersebut adalah miliknya. Kalau tanah bukan miliknya, miliknya siapa ini? Milik siapa? Milik tanahnya. Ya, maka demikian. Baik. Kalau rahimahullah, kemudian babu zakatil athman, bab zakat al-athman. Athman ya, yang paling pokok yang dijadikan sebagai sandaran pada zakatul athman adalah dhahabun wa fiddatun. Ya, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Ya. Dan emas dan perak ini kenapa dia ada kewajiban zakatnya? Ini diterangkan oleh para ulama. Ya. Karena dia adalah al-athman, sesuatu yang
bisa dijadikan sebagai ukuran nilai tukar. Ya. Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ukuran nilai tukar. Ya. Maka ini sama dengan apa? Sama dengan uang. Sama dengan uang. Apapun jenis uangnya. Apakah uang rupiah, apakah ringgit, ya, rupiah, ya, atau dolar, ya, atau apa? Real, ya, dan yang semisalnya. Maka itu sama, ada kewajiban zakatnya. Dan ukuran zakatnya sama ya, seukuran dengan emas dan perak. Wala zakata fil fiddah hatta tablugha, ya. Tidak ada kewajiban zakat pada perak sampai kapan? Ya. Oh iya. Jam berapa itu kira-kira? Bagus, masih sekarang sudah 37. 15 menit kalau yang jam 0. 15 menit. Ya salah. 5 menit. Iya, baik, salah. Baik. Baik, hatta tablugha 200 dirham. Iya. Tidak ada kewajiban zakat pada perak kecuali ketika telah mencapai 200 dirham. Iya, 200 dirham. Iya. 200 dirham ini ketika telah mencapai 595 gram. 595 gram. Baik. Fayajibu fiha khamsatu darahim. Ya. Maka kewajibannya adalah, ya, kewajiban zakatnya adalah, ya, dari 200 dirham tersebut berapa? 5 darahim, yaitu 1/40. Iya. 1/40 dari 1/10 berapa? 1/10-nya dari 1/4-nya dari 1/10 berapa? Hah? 1/40. Atau biasa disebut dengan 2,5%. Iya kan? 2,5%. Taib. Ini pada apa? Pada perak. Iya. Kemudian wala fid dzahab, dia kata ya balagha 20 mithqalan. Iya. Kemudian tidak ada kewajiban pada emas kecuali apabila emas tersebut telah mencapai, ya, 20 mithqal. 20 mithqal itu sama dengan 20 dinar. Sama dengan 20 dinar. Iya. 20 dinar itu sekitar 85 gram emas. 85. Jadi kalau perak tadi berapa? 595. Iya. Taib. Ini ukuran untuk kehati-hatiannya. Ukuran untuk kehati-hatiannya 85. Ya, walaupun ada pendapat lain yang menyebutkan lebih dari itu, tapi untuk kehati-hatian dan kebanyakan para ulama menyebutkan 85. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Taib 85 gram. Ya. Fayajibu fihi nisfu mithqal, maka kewajibannya adalah setengah mithqal. Iya. Sama, ya, 1/4-nya 1/10 berarti berapa? 1/40, 2,5%. Maka sama, 2,5%. Iya. Kalau pada emas dan perak 2,5%, maka demikian pula pada, iya, uang, iya, dan hal-hal yang semisalnya. Iya, masuk di dalamnya kan cek, orang yang punya cek, iya kan? Kalau mencapai nisab jumlahnya. Baik, kemudian fa in kana fiha ghisyun. Nah, sekarang kalau ada gish itu tipuan ya, gish itu. Iya. Dikatakan gish itu emas itu kalau masih ada campurannya. Tidak murni. Ya, emas yang murni berapa karat? 24 karat kan? Itu emas murni. Iya. Ada emas yang tidak murni biasa disebut dengan berapa? Ada yang 18 karat. Ada yang berapa lagi? 14 karat. Hah?
Ada yang 22 karat ya. Ya. Taib. Maka apabila ada campurannya, fala zakata fiha hatta yablugha qadru dhahabi wal fiddati nisaban. Maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai ukuran emas ataupun perak itu mencapai nisab ukuran yang telah ditetapkan. Sampai mencapai ukuran yang telah ditetapkan. Ya. Taib. Fa in syakka fi dzalik khuyira bainal ikhraj wa baina sabqiha. Wa baina sabqihima li ulama qadra dzalik. Nah, sekarang kalau dia ragu misalnya, dia punya emas misalnya 100 gram, tapi sekarang ada campurannya, dia tidak tahu berapa kadarnya. Dia tidak tahu berapa kadarnya. Maka di sini ada dua pilihan. Dia mengeluarkan dengan jumlah 100 gram, dia keluarkan 2,5. Ya, tidak ada masalah, itu lebih bagus. Tapi kalau dia datang ke tukang emas misalnya, dari 100 gram itu, kalau semua emasnya adalah emas yang 18 karat, maka datang kepada tukang emas, ya, dari 100 gram yang murni emasnya berapa? Itu. Yang murni itu berapa? Ya, maka yang murni itu yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Walaupun yang pertama itu lebih bagus lagi ya. Ya, dia mengeluarkan dengan jumlah yang ada campurannya itu bagus. Ya, tapi kalau dia memilih mencari dulu berapa jumlah murninya, itu juga adalah perkara yang boleh. Ya. Taib. Kemudian ya, berkaitan dengan perhiasan-perhiasan. Ya, sekarang perhiasan, kemarin sudah lewat berkaitan perhiasan yang selain emas, iya kan? Perhiasan yang selain emas, seperti mutiara. Kemarin sudah lewat ya pembahasannya. Sekarang perhiasan emas. Kalau untuk perhiasan emas itu ada kewajiban zakat atau tidak? Ini perhiasan yang dikenakan, yang digunakan untuk berhias. Kalau yang disimpan jelas. Kalau yang disimpan itu jelas. Itu ada kewajiban zakat yang disepakati oleh para ulama. Ya. Kalau dia menyimpan emas untuk disimpan. Ya. Tapi sekarang yang digunakan, yang dikenakan pada badannya untuk berhias. Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan wala zakata fil khuliyil mubah. Iya. Tidak ada kewajiban zakat perhiasan yang mubah. Iya. Yang dipersiapkan untuk dikenakan. Iya. Demikian juga kalau hal tersebut dipinjamkan. Iya, dipinjamkan. Ada orang pinjam. Iya. Awal pendapat yang kuat pada hal ini ada kewajiban zakatnya. Ini pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Ada kewajiban zakatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil, ya, rahimallahu taala. Baik. Baik, setelah kita mengetahui tentang emas dan perak, dan dia adalah percontohan untuk apa? Untuk uang dan yang semisalnya. Karena emas dan perak alasannya, ya, kenapa ada kewajiban zakat? Dia adalah athman. Dia adalah barang-barang yang berharga yang dijadikan sebagai standar nilai tukar. Ya, standar nilai tukar. Ya, dan ini sama dengan uang apapun jenisnya. Baik, tentunya ketika telah mencapai nisab. Baik, untuk emas dan perak, wa yubahu lin nisa kullu ma jarat adatuhunna bilubsihi min adhabi wal fiddah. Untuk emas dan perak, ini adalah perkara yang dibolehkan dijadikan perhiasan bagi seorang perempuan. Ya, perempuan boleh mengenakan emas, boleh mengenakan perak. Ya. Tapi laki-laki untuk emas boleh atau tidak? Tidak boleh laki-laki mengenakan emas. Ya. Banyak datang di dalam riwayat-riwayat tentang hal yang seperti ini. Demikian juga di dalam riwayat Nasai, Ahmad dan selainnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ya, menyebutkan tentang emas, ukhillat dzahab wal harir li inathi ummati. Ya, emas dan sutra itu dihalalkan bagi para perempuan umatku. Iya. Wa hurrima 'ala dzukuriha, dan diharamkan
bagi para lelakinya. Jadi hanya dihalalkan bagi perempuan emas dan sutra. Iya. Jadi hanya untuk perempuan. Emas dan sutra ini dibolehkan bagi laki-laki dalam kondisi darurat. Yaitu untuk apa? Untuk pengobatan. Seperti sahabat Arfajah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau terpotong hidungnya, maka beliau tempel dengan perak. Tapi ternyata apa? Membusuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Menempel dengan emas. Dan ternyata ditempel dengan emas, Allah memberikan kesembuhan. Demikian juga dengan sutra. Asalnya dilarang bagi laki-laki, tapi dibolehkan untuk pengobatan. Seperti Abdurrahman bin Auf ketika terkena penyakit gatal-gatal, maka Rasulullah SAW menganjurkan ia agar mengenakan sesuatu yang terbuat dari sutra untuk pengobatan. Diizinkan untuk apa? Untuk pengobatan. Adapun untuk perhiasan, maka ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Lalu dari emas dan perak apa yang dibolehkan bagi laki-laki? Wa yubahul lirijal min fittah. Dan dibolehkan bagi laki-laki peraknya. Untuk apa itu? Al-khatam, yang pertama cincin. Wal hilyatus saif, kemudian untuk hiasan pedang. Wal mintaqah, demikian juga untuk ikat pinggang. Tahu ikat pinggang kan? Sabuk. Tahu sabuk? Ikat pinggang. Kalau Anda tahu ikat pinggangnya sabuk, tahu kan ikat pinggangnya? Apa biasanya disebut dengan apa namanya? Apa? Taib. Fa'amal ma'adul lil kirai wal iddikhar awal muharram fa fihi zakat. Sekarang tadi perhiasan-perhiasan, perhiasan-perhiasan itu yang disiapkan untuk dijual berarti masuk dalam zakat perdagangan. Kalau masuk dalam zakat perdagangan berarti ada kewajiban zakatnya, berarti masuk dalam zakat perdagangan nantinya. Demikian juga yang disimpan, perhiasan seperti emas dan perak kalau disimpan ada kewajiban zakatnya. Apakah dia bentuk yang diharamkan? Misalnya apa? Ada orang buat patung emas, dia simpan. Sekarang patung kan dilarang, iya kan? Jadi walaupun dia dalam bentuk hal yang diharamkan, tapi itu adalah miliknya. Ketika telah mencapai jumlah kewajiban zakat, maka tetap apa? Tetap memiliki kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Demikian juga orang buat patung, misalnya patung orang atau patung apa namanya? Patung binatang misalnya. Dari emas. Maka walaupun demikian, maka tetap ada kewajiban zakatnya. Baik. Maka selesai pembahasan zakatul athman. Baik, kemudian bab hukmuddin, bab hukum piutang. Sekarang berkaitan dengan piutang. Wa man kana lahu daynun ala mali. Tahu enggak piutang? Tahu enggak piutang? Apa itu? Apa perbedaan orang yang berhutang dengan orang yang memiliki piutang? Orang yang punya hutang dan orang yang memiliki piutang. Apa? Orang yang memiliki piutang itu apa? Si A punya harta, misalnya, kemudian dipinjam oleh si B. A punya harta, kemudian B yang minjam harta. Berarti siapa yang pemilik piutang? Si A. Yang punya hutang? Si B. Paham ya? Baik. Barang siapa yang memiliki piutang ala mali, terhadap orang yang mampu membayarnya kapan saja. Misalnya dia punya uang. Si A punya uang dipinjam sama B untuk modal dagang misalnya, untuk modal dagang. Uangnya 100 juta dia pinjam. Uangnya 100 juta. Sekarang si A ini dia bisa mengambil uangnya kapan saja.
Kemudian si B ini siap kapan saja kalau uang tersebut dibutuhkan oleh si A, kapan saja uang itu ada. Iya. Jadi kapan saja kalau mau diambil oleh si A, uang itu ada. Iya. Maka kalau kondisinya demikian, ya, alladzi yatalmakanu min ahdi, kalau dia mampu mengambilnya kapan saja, fa alaihi zakah, maka ada kewajiban zakatnya. Misalnya si A punya piutang kepada si B, ya, 100 juta, ya, berjalan 10 tahun, ya. Dan si B ini adalah orang yang mali. Mali tadi apa? Orang yang mampu mengembalikan hutang kapan saja. Orang yang mampu mengembalikan hutang kapan saja. Kalau kondisinya seperti ini, maka si A memiliki kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Iya. Kapan dia menunaikan zakatnya? Yang pertama, ketika harta tersebut kembali kepadanya dimiliki secara sempurna. Iya. Berapa jumlah kewajiban zakatnya? Misalnya sudah berjalan 10 tahun baru kembali, maka seluruh 10 tahun dia ada kewajiban zakatnya harus dia tunaikan. Iya. Kemudian yang kedua, boleh baginya untuk menunaikan zakat setiap tahunnya. Iya. Ketika harta tersebut masih berada pada si B, karena si B mampu membayar kapan saja ketika dia tagih, maka si A memiliki kewajiban setiap tahunnya untuk menunaikan zakatnya. Untuk menunaikan zakatnya. Taib. Aw malun yumkinu khulasahu kal majhulil ladzi lahu bihi bayyinah. Atau yang kedua, misalnya ada hartanya yang diambil orang. Iya. Kalau tadi apa? Itu dipinjamkan kan? Kalau sekarang yang kedua diambil orang hartanya. Iya. Tapi dia memiliki kemampuan untuk bisa mengambil harta itu. Karena dia punya bayyinah, karena dia punya bukti. Punya bukti bahwasanya harta tersebut adalah miliknya. Iya. Kuat dia memiliki bukti dan dia bisa mengambilnya. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka dia pun memiliki kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Iya. Wal maqsubil ladzi yatamakanu min akhdhi. Demikian juga kalau hartanya dirampas, dirampok misalnya. Ya, tapi dia tahu si perampoknya, gampang gitu diambil. Ku tahu dia orangnya. Sudah ditahu orangnya, mudah untuk diambil. Ya. Maka kalau hal tersebut adalah perkara yang bisa didapatkan, maka ada kewajiban zakatnya. Ya, ada kewajiban zakat. Baik. Sampai sini ya. Kemudian berikutnya, wa in kana muta'dziran kaddain 'alal muflis aw 'ala jahid wala bayyinata lahu bih wal maksub wad-dhal alladzi la yurja wujuduhu fala zakata fihi. Ya. Ini bentuk lain. Seorang punya piutang, tapi ternyata orang yang berhutang ini bangkrut. Iya. Kalau bangkrut kira-kira bisa mengembalikan. Nah, sekarang bangkrut habis, tidak bisa kembalikan. Maka untuk terhadap orang-orang yang seperti ini ada kewajiban zakatnya atau tidak? Misalnya 100 juta dia pinjam, tiba-tiba kena musibah, kena tipu atau bangkrut. Iya. Maka terhadap orang yang muflis, ya, dia tidak ada kewajiban zakatnya, ya. Namun ketika dia dapatkan misalnya 10 tahun kemudian baru dia dapat 100 juta. Ada kewajiban zakat? Ada kewajiban zakatnya. Berapa? Maka kewajiban zakat yang dibayar hanya 1 tahun saja. Ya, hanya 1 tahun saja. Beda dengan tadi ya. Kayak yang tadi sudah berjalan 10 tahun, semuanya ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena harta tersebut kapan saja biasa diambil. Kalau ini, iya, tidak bisa diambil. Kapan saja. Kenapa? Karena orang ini tersebut dalam kondisi bangkrut. Iya. Maka 10 tahun kemudian dia baru bisa dapatkan, maka kewajiban zakatnya hanya 1 tahun. Iya. Demikian juga yang kedua, sekarang yang berikutnya. Berarti yang ketiga ya. Aw ala jahil
wala bayyinata lahu. Nah, sekarang ada orang yang pinjam duit misalnya 100 juta. Tapi ternyata ketika dia meminjamkan uang tidak ada hitam di atas putih. Tidak ada bukti. Ditambah lagi orang yang pinjam, tidak, saya tidak pinjam. Mana buktinya? Ya, dia sudah pinjam 100 juta, tapi karena tidak ada bukti, yang pinjam bilang mana buktinya? Saya tidak pinjam. Siapa bilang saya pinjam? Iya, saya tidak pinjam. Nggak ada pinjam 100 juta. Iya, ini ya. Karena itu di dalam ayat memang diingatkan ketika hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam itu harus ada catatan, harus ada bayyinah, tidak boleh tidak. Ya, walaupun orang yang kita anggap jujur, walaupun ustadz sekalipun, walaupun kiai sekalipun, ya, ketika ia berutang harus dicatat, tidak boleh tidak. Ya. Taib. Maka kalau seperti ini, ya dia tidak ngakui kalau ngutang, ya maka tidak ada kewajiban zakatnya. Tidak ada kewajiban zakatnya. Wal maksud, demikian wal maksud, demikian juga kalau dirampok. Wadhal, hilang, alladzi la yurja wujuduhu, sudah tidak diharapkan lagi adanya lagi. Karena hilang, tidak tahu di mana hartanya. Ya rampas tidak tahu, rampoknya juga tidak terdeteksi dengan CCTV atau CCTV-nya lagi rusak, nggak bisa didapat. Ya, maka kondisinya seperti ini, tidak ada kewajiban zakat baginya. Tidak ada kewajiban zakat baginya. Baik. Yang terakhir, ya, sebelum kita tutup, wa hukmus shadaq hukudain, dan hukum as-shadaq, as-shadaq itu mahar ya, dan hukum mahar itu sama dengan hukum piutang, ya, karena berkaitan dengan mahar itu kan boleh diutang, ya, misalnya si A nikahi si fulana misalnya, ya, si fulan menikahi si fulana, wahai si fulan, saya nikahkan engkau dengan si fulana dengan mahar 100 juta ngutang. Iya, berarti ngutang kan tidak tunai. Ini dibolehkan. Iya, ini dibolehkan. Iya, maharnya ngutang. Nah, sekarang setelah selesai pernikahan, kan mahar itu haknya siapa? Mahar haknya istri, bukan hartanya suami. Nah, sekarang selesai nikah, tiba-tiba si istri nagih, mana maharnya? Iya, ternyata maharnya belum ada. Iya. Atau yang kedua, si suami mengatakan kalau dia mau tahu istrinya nagih, ada ji, gampang ji kalau kita mengambil, kapan saja ada. Kalau mahar itu bisa diambil kapan saja oleh istrinya, maka ada kewajiban zakatnya. Ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau mahar itu tidak bisa diambil karena suami juga lagi belum ada, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Baik, maka demikian ya. Maka hukumnya sama dengan apa? Ya, dengan piutang tadi, sama hukumnya. Baik, wa fillah wa fillah rahimakumullah. Ya. Ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di sore hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu, wawasan yang berberkah bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Baik, amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.